Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat Al-Qur'an yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan saya dengan channel dakwah muslim. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi sahabat Al-Quran yang baru belajar membaca Al-Quran. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pelajaran kita, belajar membaca Al-Quran disertai dengan tajwidnya. Semoga pelajaran ini bisa bermanfaat, dan mari kita mulai dengan pembacaan ta'awud dengan harapan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat, barokah, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi materi hari ini yaitu cara membaca bacaan apabila ada huruf diawali dengan waw sukun, maka ketika waqaf maka dibaca panjang 3 alif atau atau 6 harokat 6 ketukan. Artinya apa? Ini sama dengan mad arid lisu, bacaan mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun itu mad asli diakhiri huruf hidup berada di waqaf. Nah, jadi sama diartikan seperti ini. Huruf hidup diawali dengan waw mati berada di mana? Di waqaf, seperti itu. Jadi cara bacanya dipanjangkan sampai 6 harokat. Boleh dibaca 2 ketukan atau 2 harokat, boleh 4, boleh 6 ketukan, seperti itu. Contoh, yash'uruna, bila waqaf dibaca yash'urun, seperti itu ya. Tapi kalau dibaca 4 boleh dibaca 2 ketukan, boleh yash'urun, boleh. Karena hukum dari mad arid lis sukun itu ya tidak jauh beda dengan mad asli ya. Jadi boleh dibaca 2 langsung. Yash'urun, 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 boleh seperti itu. Mari kita praktekkan pada ayat di bawahnya. Perhatikan baik-baik dan ditirukan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma, kita bahas tajwidnya terlebih dahulu. Di sini ada mim tasydid. Mim tasydidnya berdiri sendiri, artinya dengung 2 ketukan, gunnah musyaddadah. Terus ma panjang 2 ketukan karena ada alif diawali dengan fathah. Mad asli. Wa mimma razaqnahum. Di sini ada huruf qaf. Huruf qaf itu ketika sukun mati seperti ini berlaku hukum qalqalah. Dipantulkan ke huruf qafnya atau ke huruf qalqalahnya. Ada di tengah berarti qalqalah sughra, dipantulkan. Razaqnahum, seperti itu. Na panjang 2 ketukan karena ada alif diawali dengan fathah, mad asli. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mim mati bertemu dengan ya. Jelas, terang, tidak boleh dengung, tidak boleh panjang. Hum yunfiqun, itu salah. Yang betul
hum yunfiqun. Seperti itu. Kenapa? Karena izhar safawi, hukum mim mati bertemu dengan ya selain ba dan mim. Itu hukum bacaan izhar safawi, jelas bacanya. Terus yunfiqun, nun mati bertemu dengan fa, samar disertai dengung, siap-siap ke huruf fa-nya karena ikhfa hakiki. Yunfiqun, seperti itu. Kun panjang boleh 2, boleh 4, boleh 6 ketukan. Mad arid lisukun. Kita ulang sekali lagi. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa mallahu, di sini ada alif bertemu dengan alif lam, maka dua-duanya ini tidak dianggap, langsung masuk ke lamnya, lam yang kedua. Kalau Allahu, lam yang kedua, karena ini bacaan asy-syamsiyah, ya, asy-syamsiyah. La yang panjang ini bacaan mad asli, seperti itu. Wa mallahu, bacaan seperti itu ya, bukan dibaca panjang. Wa mallahu, itu salah. Yang betul wa mallahu, langsung ke Allahu, lafdzul jalalahnya. Lafdzul jalalah ini kalau ada di tengah pasti panjangnya hanya 2 ketukan. Ada tanda berdiri ini hanya 2 ketukan, ya, karena mad asli. Wa mallahu bighafilin amma gha panjang 2 ketukan, ada alif diawali dengan fathah, mad asli. Di sini ada tanwin. Filin amma, tanwin bertemu dengan ain. Jelas, terang, tidak boleh disentak dan juga tidak boleh didengungkan. Bighafilin amma, salah. Bighafilin amma, salah. Yang betul bighafilin amma, sifat tanwinnya jangan hilang, ya. Bighafilin amma, mim tasydid gunnah musyaddadah. Kenapa? Karena mim tasydidnya berdiri sendiri, bukan karena non mati bertemu dengan mim, atau tanwin bertemu dengan mim, atau mim mati bertemu dengan mim, ya. Jadi itu tidak betul. Yang betul itu karena mim matinya berdiri sendiri, makanya disebut dengan gunnah musyaddadah atau gunnah asli. Kalau idgham bi gunnah itu kan bukan gunnah asli, gunnah karena sesuatu, begitu. Itu maksudnya, ya. Kalau ini gunnah asliyah itu gunnah musyaddadah, ya, gunnahnya berdiri sendiri, atau mim tasydid atau nun tasydid itu berdiri sendiri. Hurufnya ada 2, mim tasydid, non tasydid, seperti itu. Ma panjang 2 ketukan karena ada alif diawali dengan fathah. Kenapa? Mad asli. Bacaan mad asli atau mad tabi'i. Panjangnya hanya 2 ketuk atau 2 harokat. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ta'malun ini panjang 2 ketukan, 4 ketukan, 6 ketukan boleh. Kenapa? Mad arid lisukun. Mad asli diakhiri huruf hidup berada di waqaf, begitu. Itu mad arid lisukun. Kita ulang. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun.
Kullu hizbim bima ladaihim farihun. Kullu hizbim bima ladaihim hizbin. Kullu hizbin. Ini pendek semua ya. Kullu hizbim bima. Tanwin bertemu dengan ba. Jadi tanwin bertemu dengan ba itu dengung iklab. Ya. Jadi mengganti sifatnya ba menjadi mim. Hizbim mingkem seperti itu, walaupun sifatnya ba itu sama dengan mim ya, sama-sama mingkem karena sama-sama huruf bibir ya. Kullu hizbim bima, tetap dengung dua ketukan. Bima, ma panjang dua ketukan, ada alif diawali dengan fathah, mad asli atau mad tabi'i. Kullu hizbim bima ladaihim farihun. Ladai, dai sifat lin, lentur, lemes. Ya, lentur, lemes. Tidak boleh disentak. Ladaihim tidak boleh dipanjangkan. Ladaihim itu salah ya. Yang betul ladaihim, ladaihim lemes, lentur. Ladaihim farihun. Di sini ada mim mati bertemu dengan fa. Jelas terang karena idhar safawi. Idhar itu jelas terang, tidak boleh disentak, tidak boleh didengungkan, tidak boleh dipanjangkan. Ladaihim farihun itu salah. Yang betul ladaihim farihun. Him farihun. Nah, seperti itu ya. Him farihun. Him farihun itu salah. Yang betul him farihun. Disentak itu tidak boleh. Farihun ini panjang boleh 2, boleh 4, boleh 6 ketukan karena mad arid li sukun. Kullu hizbim bima ladaihim farihun. Kita lanjut. Wa nazaruhum fi tughyanihim ya'mahun. Wa nazaruhum fi tughyanihim. Wa nazaruhum pendek semua ya, jangan dipanjangkan. Wa nazaruhum fi, mim mati bertemu dengan fa. Jelas terang, izhar safawi. Wa nazaruhum fi, hum fi langsung ya, jangan didengungkan. Hum fi salah, langsung hum fi begitu. Fi panjang 2 ketukan karena ada ya mati diawali dengan kasroh. Mad asli. Wa nazaruhum fi tughyanihim. Tughyanihim ya panjang 2 ketukan, ada alif diawali dengan fathah mad asli atau mad tabi'i. Fi tughyanihim ya'mahun. Di sini ada mim mati bertemu dengan ya. Terang, jelas. Kenapa? Izhar safawi. Izhar safawi itu banyak hurufnya. Semua huruf hijaiyah selain ba dan mim. Ketika ada mim mati bertemu dengan selain huruf hijaiyah, bertemu dengan huruf hijaiyah selain ba dan mim, maka itu disebut dengan izhar safawi. Cara bacanya tidak boleh dengung, tidak boleh panjang, tidak boleh dengung, dan juga jangan disentak. Fi tughyanihim ya'mahun. Ya'mahun, hunnya panjang boleh 2 ketukan, boleh 4 ketukan, boleh 6 ketukan. Kenapa? Mad arid li sukun, seperti itu. Kita ulang sekali lagi.
wa nazaruhum fi tughyanihim ya'mahun simahum fi wujuhihim min atharis sujud simahum fi wujuhihim simahum si panjang dua ketukan ada ya mati diawali dengan kasroh mad asli ma panjang dua ketukan karena ada alif diawali dengan fathah sama mad asli panjang dua ketukan simahum fi hum fi mim mati bertemu dengan fa jelas terang tidak boleh didengungkan ya tidak boleh didengungkan tidak boleh dipanjangkan hum fi salah yang betul hum fi begitu simahum fi gitu ya jelas mim matinya jelas fa-nya juga jelas fi wujuhihim fi panjang dua ketukan ada ya mati diawali dengan kasroh ya mad asli fi wujuhihim wujuh ju panjang ya ju panjang ju ini panjang dua ketukan kenapa karena ada waw mati diawali dengan dhammah ini mad asli sama-sama mad asli kalau ini si ya mati diawali dengan kasroh alif diawali dengan fathah terus yang ini waw mati diawali dengan dhammah karena mad asli itu hurufnya ada 3 ada ya mati alif sama waw mati ya jadi kalau ya mati itu diawali dengan kasroh kalau alif diawali dengan fathah kalau waw sukun atau waw mati diawali dengan dhammah kalau ada huruf waw mati diawali dengan fathah terus ya mati diawali dengan fathah maka itu namanya madlin atau madlin atau bisa saja sifat lin kalau di tengah kalau di waqaf itu namanya madlin. Oke kita ulang sekali lagi simahum fi wujuhihim min atharis sujud fi wujuhihim mim mati bertemu dengan mim nah ini disebut dengan idgham mimi atau idgham mislain karena sama mim mati bertemu dengan mim jadi idgham mimi huruf idgham mimi itu ada satu hanya mim mati bertemu dengan mim hanya mim saja terus ikhfa sawawi itu hanya ba tok hurufnya mim mati bertemu dengan ba itu ikhfa sawawi selain ba dan mim ini maka punyanya hurufnya izhar safawi semuanya jelas yang dengung itu hanya ikhfa safawi dan idgham mimi kalau yang izhar safawi itu tidak boleh didengungkan seperti itu yang ini idgham mimi fi wujuhihim min atharis sujud nun mati bertemu dengan hamzah ini hamzah ya kenapa karena ada fathahnya atau harokatnya dibaca izhar halqi bukan izhar safawi tapi izhar halqi kenapa karena nun mati bertemu dengan hamzah hukum nun mati dan tanwin kalau hukum mim mati itu namanya izhar safawi kalau hukum nun mati atau tanwin itu disebut dengan izhar halqi begitu ya jangan kebalik min atharis sujud jadi cara bacanya sama-sama jelas terang nun matinya jelas mim matinya juga jelas sama nun matinya di sini jelas hamzahnya jelas min a seperti itu jangan jangan dibaca seperti itu dan juga jangan dibaca
dengung. Min jangan dibaca seperti itu karena itu salah. Min atharis seperti itu ya. Min atharis sujud. Di sini ada alif lam syamsiyah. Kenapa? Ada alif lam, ada tanda tasydidnya setelah alif lam itu ada tanda tasydid, ada harokat berharokat tasydid seperti ini ya. Ada tasydidnya, maka disebut dengan syamsiyah atau idgham syamsiyah. Idgham itu masuk ya. Min atharis langsung masuk ke sin. Begitu. Min atharis sujud. Yang ini sujud idgham bacaan mad arid lisukun. Panjang boleh 2, boleh 4, boleh 6 ketukan atau harokat. Kita ulang biar cepat lancar. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Qulil anfalu lillahi war rasul. Qulil anfalu lillahi war rasul. Qulil anfalu alif lam qamariyah tandanya sukun, yang ini ya sukun izhar qamariyah namanya. Qulil anfalu lillahi. Anfalu nun mati bertemu dengan fa samar didengungkan, siap-siap huruf fa-nya atau ke huruf ikhfa hakikinya, karena ini disebut dengan ikhfa hakiki. Anfalu lillahi. Fa panjang 2 ketukan karena ada alif diawali dengan fathah mad asli. Qulil anfalu lillahi. Ini lafdul jalalah itu panjangnya 2 ketukan. Kenapa ada di tengah? Kalau ada di akhir sama dengan mad arid lisukun. Boleh 2, boleh 4, boleh 6 ketukan. Karena ada di tengah atau di awal, maka itu disebut dengan mad asli atau panjangnya hanya 2 ketukan. Qulil anfalu lillahi war rasul. War rasul alif lam syamsiyah ada tanda tasydidnya setelah alif lam. Terus rasul mad arid lisukun, panjang boleh 2, boleh 4, boleh 6 ketukan. Kita ulang sekali lagi. Qulil anfalu lillahi war rasul. Wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Wa 'alallahi lafdul jalalah ala, ini asalnya ala panjang karena bertemu dengan alif lam, maka alif layyinahnya ini dibuang seperti itu. Sama alif lamnya ini alifnya dibuang. Begitu ya. Wa 'alallahi maksudnya dibuang itu tidak dianggap. Wa 'alallahi lafdul jalalah panjang 2 ketukan karena masih ada di tengah, maka panjangnya 2 ketukan. Wa 'alallahi falyatawakkalil pendek semua, jangan dibaca panjang, tidak ada yang dibaca panjang di sini. Wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Alif lam qamariyah tandanya sukun. Mu'minun nun panjang 2 ketukan, 4 ketukan, 6 ketukan boleh. Jadi boleh 2, boleh 4, boleh 6 ketukan atau harokat. Jadi mad arid lisukun itu seperti itu, panjang. Kita ulang sekali lagi biar cepat lancar. Wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah,
video kali ini sudah selesai. Semoga bermanfaat, barokah pembelajaran hari ini, dan bermanfaat barokah untuk sahabat Al-Quran yang baru belajar membaca Al-Quran. Terima kasih saya ucapkan kepada yang sudah bergabung dengan channel ini, bagi yang sudah subscribe, yang sedang yang belum subscribe, dan bahkan yang sudah bergabung dengan channel ini. Bagi yang belum bergabung silakan klik tombol gabung dengan channel ini, dan bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dan klik tombol loncengnya. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah membalasnya dengan yang terbaik untuk kalian semuanya, untuk kita semuanya, diberikan ilmu yang bermanfaat, barokah fid dini hatal akhirah, dan rizki yang bermanfaat, barokah fid dini hatal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, saya akhiri. Mohon maaf apabila ada keterangan ataupun penjelasan yang salah, dan saya mohon maaf, tolong dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.